wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammadiyah Nasari, mahasiswa jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dryer yang merupakan salah satu tugas mata kuliah alat dan mesin industri pangan. Untuk lebih jelasnya, mari simak video selanjutnya. Dalam mempertahankan atau memperpanjang masa simpan bahan pangan tetapi tetap mempertahankan kualitas mutunya, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu dapat melalui proses pengeringan, pendinginan, atau proses pasteurisasi. Tetapi yang saya akan jelaskan yaitu proses pengeringan dengan menggunakan alat dryer. Dryer ini akan bekerja dengan memindahkan massa air atau pelarut dari bahan padat atau semi padat dengan melalui proses penguapan. Terdapat beberapa jenis alat dryer, tetapi yang saya akan jelaskan yaitu vacuum dryer, rigid dryer, turbo dryer, rigid dryer, dan solar dryer. Jadi yang pertama saya jelaskan mengenai vacuum dryer. Vacuum dryer merupakan alat pengering yang berfungsi untuk menurunkan kandungan air pada bahan pangan dengan menggunakan suhu rendah. Kemudian, prinsip kerja dari vacuum dryer ini yaitu memanaskan produk pada suhu rendah secara konstan disertai dengan adanya proses pemvakuuman uap air yang dihasilkan dari proses pemanasan produk atau bahan. Vacuum dryer ini bekerja dengan cara bahan diletakkan pada loyang, kemudian ditempatkan pada rak-rak yang memiliki lubang. Keuntungan menggunakan vacuum dryer: yang pertama, proses penguapan yang cepat meskipun menggunakan tekanan yang rendah. Kemudian, yang kedua yaitu penggunaan temperatur rendah memungkinkan vacuum dryer dapat digunakan untuk mengeringkan bahan pangan yang tidak tahan terhadap suhu tinggi. Yang ketiga yaitu waktu pengeringan vacuum dryer berlangsung dengan sangat cepat. Yang kedua yaitu rigid dryer, merupakan suatu alat pengering dengan menggunakan aliran udara panas dengan kecepatan tertentu yang akan dibuatkan pada bahan, sehingga sifat bahan akan seperti fluida. Metode pengeringan fluidisasi ini yaitu mempercepat proses pengeringan tetapi tetap mempertahankan mutu pada bahan kering. Pada rigid dryer memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu kipas. Kipas ini akan berfungsi untuk menghasilkan aliran udara, menghembuskan udara panas ke dalam ruang pengering, dan mengangkat bahan sehingga proses fluidisasi dapat terjadi. Yang kedua yaitu elemen pemanas. Elemen pemanas ini akan memanaskan udara sehingga kelembapan relatif udara pengering turun. Yang ketiga yaitu plenum. Plenum ini merupakan saluran pemasukan udara panas yang akan dihembuskan kipas ke ruang pengering. Keempat yaitu ruang pengering, yang merupakan tempat bahan pangan yang akan dikeringkan. Dan kelima yaitu hopper. Hopper ini merupakan tempat untuk memasukkan bahan yang akan dikeringkan ke ruang pengering. Penggunaan rigid dryer pada proses pengeringan bahan memiliki kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan penggunaan alat ini yaitu aliran bahan seperti fluida, kemudian pencampuran atau pengembangan bahan menyebabkan kondisi bahan hampir mendekati isotermal. Yang ketiga yaitu sangat ideal digunakan pada produk yang sensitif terhadap panas maupun bahan yang tidak sensitif terhadap panas. Tetapi kekurangannya yaitu yang pertama, sulit untuk menggambarkan aliran bahan dari udara panas yang dihembuskan ke ruang pengering. Yang ketiga yaitu proses pencampuran atau pengadukan bahan yang berlangsung secara terus-menerus menyebabkan keseragaman waktu diam bahan tidak seragam. Kemudian yang ketiga yaitu tidak dapat mengolah bahan yang sifatnya lengket dan kadar airnya tinggi. Selanjutnya yaitu turbo dryer. Turbo dryer ini merupakan menara pengering dengan resirkulasi
penuh dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Tubuh dryer ini terdiri dari satu atau beberapa kumpulan nampan yang ditempatkan pada ruang terisolasi, di mana udara panas dialiri oleh kipas dan kisi-kisi pemandu yang dirancang sesuai dengan keperluan. Prinsip kerja dari turbo dryer ini yaitu mengedarkan udara atau gas keluar antar ruangan yang pengendarannya diatur oleh turbofan, di mana turbofan ini akan menggerakkan udara pemanas untuk mengeringkan bahan. Alat ini dapat bekerja pada kondisi vakum sehingga dapat digunakan pada bahan yang sensitif terhadap panas atau ketika perlu dipulihkan dari uap air. Jadi selanjutnya yang saya jelaskan yaitu freezer dryer. Freezer dryer ini merupakan suatu alat pengering yang termasuk ke dalam convection dryer karena proses perpindahan terjadi secara tidak langsung antara bahan yang akan dikeringkan dengan media pemanas. Pada freezer dryer ini terdapat dinding pembatas sehingga air yang terdapat dalam bahan yang akan menguap tidak terbawa bersama dengan media pemanas. Prinsip kerja dari alat ini yaitu merubah fase padat atau bahan yang berbentuk es menjadi fase gas. Di sini akan terjadi proses pembekuan dan pengeringan. Bahan yang telah dibekukan selanjutnya akan dikeringkan dalam kondisi vakum dengan menggunakan suhu rendah, sehingga bahan beku akan kehilangan air dengan mengubah bentuk beku ke gas tanpa melalui proses pencairan yang disebut dengan proses sublimasi. Freezer dryer ini dapat mengeringkan bahan yang sensitif terhadap panas. Keunggulan penggunaan freezer dryer ini yaitu yang pertama, mempertahankan kualitas produk, baik dari aroma, warna, maupun senyawa lain yang terdapat di dalam produk. Yang kedua yaitu mempertahankan struktur bahan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya dehidrasi. Daya dehidrasi ini dapat ditingkatkan karena pada proses pengeringan ini menghasilkan bahan yang berongga, sehingga daya dehidrasinya sangat tinggi dan bahan dapat kembali ke sifat fisiologisnya. Jadi alat pengering yang terakhir saya akan jelaskan yaitu solar dryer. Solar dryer merupakan metode pengeringan yang sangat sering digunakan untuk mengeringkan bahan. Energi yang digunakan dalam solar dryer ini yaitu energi surya. Prinsip kerja dari solar dryer ini yaitu menggunakan gelombang panas untuk menyerap energi radiasi matahari, kemudian diubah menjadi energi panas. Bahan yang akan dikeringkan dimasukkan ke dalam bilik yang berada pada ketinggian tertentu dari permukaan tanah. Udara sekitar akan masuk melalui saluran yang dibuat lebih rendah daripada bilik pemanasan dari sinar matahari secara konveksi. Pada saat udara tersebut mengalir menuju bilik pemanasan, udara yang telah terpanaskan oleh sinar matahari kemudian masuk ke dalam bilik pemanas dan memanaskan bahan makanan. Pengeringan bahan pangan jadi lebih efektif karena pemanasan akan berasal dari dua arah, yaitu dari sinar matahari secara langsung atau secara radiasi, dan aliran udara panas dari bawah yang berlangsung secara konveksi. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan tentang dryer dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.